Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat saya berdoa atau pada saat saya memohon, pasti yang disebut itu anak-anak saya. Kalian pasti nanti merasakan di puncak spiritualitas tertinggi, pasti orang-orang terdekat di hati kita yang disebut. Nah, video tadi itu saya berangkat malam hari dari Mina menuju Arafah. Semua jamaah sudah dalam keadaan pakai kain ihram. Walaupun saya nggak ada di sana, cuman lihat video ini doang, itu saya merinding sih sebenarnya. Dan Allah dan malaikat membanggakan para jemaah haji yang sedang melakukan wukuf di padang Arafah. Itu Allah banggakan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. nah ini kalau ini musim umroh berarti ya Pak Haji ya? Oke, ya ini lagi musim umroh. Ada salah satu video nih di Masjid Nabawi, luar biasa. Selama ini saya tuh baca di Sirah Nabawiyah ya tentang masjid ini, masjid bersejarah di mana mulai merencanakan pusat peradaban Islam Rasulullah di sana, kemudian mulai perjuangannya di sana dan lain sebagainya. Pak Haji di depannya ngevlog luar biasa. Oke, kita play dulu nih. 3, 2, 1. Warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Alifatur di mana saja jamaah berada pada malam hari ini, tepat pukul 10 malam, jamaah Alifatur telah tiba di Masjidin Nabawi. Kita berada di Madinah tentu saja untuk nge-refresh keimanan dan ketakwaan, sebab Madinah disebut sebagai Darul Iman, yakni wilayah di mana berkumpulnya orang-orang beriman. Ada juga sejarah yang menyebut bahwa Madinah itu adalah Darut Taqwa, yakni tempat berkumpulnya orang-orang yang bertakwa. Kami jemaah Alifatur hari ini mengokohkan keinginan dan keyakinan dengan datang ke Madinah dan Masjidin Nabawi untuk memperkokoh keimanan dan ketakwaan, dengan harapan tentu kita tidak hanya selamat dan bahagia di dunia ini, tetapi juga selamat dan bahagia di akhirat nanti. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, di depan Masjid Nabawi. Gimana Pak Haji ini? Oke, kalau ini video lagi umroh, Ben. Ya, lagi umroh, kita rute umroh kita ke Mekah dulu. Setelah beribadah di Mekah, lalu kita ziarah ke Madinah. Ibadah kita di Mekah cukup menguras energi karena waktu tidur kita kan pasti sedikit. Kita di sana bukan untuk tidur, kita di sana untuk ibadah. Terlebih saya bertugas untuk membimbing. Pada saat membimbing kan pasti saya ini banyak berkomunikasi, banyak mimpin doa. Hingga suara saya sudah mulai habis pada waktu itu. Terdengar tuh serak banget tuh. Ketika saya batuk sekarang merasakan waktu itu gimana beratnya. Setelah habis duhur kita berangkat dari Mekah, lalu sampai di Madinah pada saat itu sekitar jam 9-an lah ya. Kita masuk hotel dulu, kemudian kita sama jamaah turun dari kamar hotel kita yang sangat dekat di pelataran Masjid Nabawi untuk melaksanakan sholat maghrib dan sholat isya di jam qasar di jamaah takhir gitu ya. Jamaah pada waktu itu kita sholatnya tidak ngambil sholat di jalan ya atau di rest area, tapi kita ingin mengambil fadilah bahwa 1 rakaat sholat di Masjidin Nabawi sama dengan 1000 rakaat sholat di luar Masjidin Nabawi. 1 rakaat sholat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 rakaat di luar Masjidil Haram. Kita ingin mengambil fadilah itu, ditambah ada rukhsah bahwa ketika kita di perjalanan boleh sholat di qasar jamaah takhir. Nah, di halaman Masjidin Nabawi itu sesungguhnya apa ya, Ben? Salah satu fenomena yang selalu ngangenin. Jadi nyengcelak terus di mata kita. Lihat Masjidin Nabawi itu hiruk-pikuk banyak orang, apapun ke hari itu adem banget, Ben. Iya. Jadi ketika mendengar azannya muadzin di sana, hati itu adem banget. Hingga ketika mau melaksanakan sholat, posisi sholat bukan sebagai beban. Kalau di kita kan sholat itu kayak jadi beban. Maka saya ini seringkali diledek oleh istri saya, ayam mah can cengkat lamun can pomat gitu ya. Iya.
kalau di tanah air. Tapi kalau di sana kita justru rindu menunggu hal itu. Nah ini suasana spiritualitas yang luar biasa gitu. Sampai segitunya Pak Haji ya. Ya. Kita Jadi iya. dan jamaah merasakan ada spiritualitas yang memuncak ketika kita berada di area seputar Masjid Nabawi. Jadi suasana Masjid Nabawi yang sangat ngangenin ini, Ya. kalau kata Pidi Bai kan Bandung Pak ya, bukan sebatas letak geografis tapi perasaan di dalamnya yang tersimpan katanya. Jadi bagi Nah ini saya juga Madinah juga mungkin Madinah. sama lah ya. Oleh karena Madinah. itu banyak seniman yang mengabadikan lewat karyanya. Seperti karya Dul Sumbang tuh Pak, Duriat Madinah. Emang ngangenin. Jadi begini Bren, suasana Madinah itu sesungguhnya inspiring, memantik siapapun untuk berkarya. Jadi ngasih inspirasi untuk melakukan karya apapun, termasuk karya pengabdian dalam hidup. Mungkin Tuh, mereka, sebut saya yang engineer, mereka yang insinyur. Kenapa selalu berangkat ke Madinah? Karena Madinah selalu memberikan inspirasi bagaimana mengembangkan karya di dunia insinyur. Mereka yang arsitek begitu rindu datang ke Madinah. Kenapa? Sebab Masjid Nabawi memberikan inspirasi untuk pengembangan arsitektur. Mereka yang bekerja di sektor ekonomi, Madinah memberikan inspirasi bagaimana dia melakukan proses sukses hidup di dunia ekonomi. iya. Termasuk misalnya Kang Dul Sumbang, dia yang seniman, penyanyi ketika datang ke Madinah memantik dia untuk berekspresi dalam karya seni. Lahirlah lagu Duriat Madinah yang saya kira merupakan gambaran dari bahasa hati. Jadi siapapun yang berkunjung ke Madinah itu inspiring banget. Madinah memberikan inspirasi. Saya yakin Sih. ketika Brand berangkat ke sana, itu nanti akan lahir karya. Makanya Brand, begini, perjalanan saya ngebimbing haji dan umroh yang dipercayakan oleh Khalifah memberi inspirasi bagi saya untuk menerbitin satu buku Brand. Ini masih draft ya. Kita mohon doa dari semua. Ini mudah-mudahan akan jadi judulnya Filsafat dan Etika Haji. Luar biasa. Filosofis, etis, dan sosiohistoris perjalanan bertamu ke Baitullah. Jadi ngasih inspirasi banget. Saya tuangkan dalam karya, dalam bentuk buku, tidak dalam bentuk lagu. Karena saya bukan seniman seperti Kang Dul. Saya ini orang yang sedang belajar menulis gitu. Iya. Luar biasa ya. Madinah memberikan inspirasi ke berbagai aspek. Salah satunya Pak ya, sebagai sebuah tatanan negara yang ideal juga disebutnya masyarakat yang madani justru ya. Ya. Oke, setelah itu Pak, nah ini ngirim lagi video. Ganti-gantinya Pak Haji nih ya, ngirim video ke saya Ngabibita dalam rangkanya. Di Masjid Kuba. Asik. Masjid pertama ya yang didirikan. Bener gak Pak? Masjid Kuba itu masjid pertama yang Masjid didirikan? pertama yang dibangun. Oke, sip. Kita react dulu ya. Kita Boleh. play 3, 2, 1. Wabarakatuh. Pagi hari ini saya sedang berada di Masjid Kuba beserta seluruh jamaah Khalifah untuk belajar ketakwaan dari penduduk Kuba. Sebab Masjid Kuba itu lama masjidun ussisa ala taqwa, masjid yang dibangun atas dasar ketakwaan kepada Allah. Kata Ali bin Abi Thalib, di antara wujud orang yang bertakwa itu adalah al-khawfu minal jalil. Dia takut kepada Allah yang Maha Gagah, terutama ketika akan melakukan penyimpangan dan penyelewengan, karena Allah itu la ta'khudhuhu sinatu wa la naum, tidak tidur dan tidak ngantuk. Wallahu ma'akum aina ma kuntum. Allah menyertai kita kemana saja kita berada, bahkan ya'lamu ma fis-sudur. Allah mengetahui setiap rencana yang ada dalam dada kita. Maka hikmah kita ziarah ke Kuba adalah bagaimana kita meyakini Allah itu Maha hadir dalam hidup kita, hingga kita al-khawfu minal jalil, tidak melakukan penyimpangan dan penyelewengan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa. Masjid Kuba dan suasananya banyak burung Pak ya di sana. Oke. Ini jadi gini Bren. Pasti ketika kita ziarah baik haji maupun umroh ketika di Madinah kita akan ziarah ke Masjid Kuba. Ini berbeda dengan masjid yang lain. Masjid Kuba itu punya keutamaan. Di antara keutamaannya begini. Kata Rasul, siapa saja yang dalam keadaan berwudu lalu berkunjung ke Masjid Kuba, lalu melaksanakan sholat 2 rakaat di Masjid Kuba, itu pahalanya seperti pahala umroh. Oh. Jadi kita mendapatkan pahala umroh. Kan ini konon ada sahabat yang iri, curhat pada Rasulullah. Ya Rasulullah, kami iri sama orang Mekah. Kata Rasul, iri kenapa? Orang Mekah tuh enak bisa saat kapanpun misalnya melaksanakan ibadah umroh. Karena di Mekah kan bisa kapanpun. Sementara kami penduduk Madinah kan begitu jauh. Jangan lihat sekarang, dulu belum ada transportasi gitu. Kalau sekarang kan sarana transportasi sudah begitu modern. Kata Rasulullah, kamu berangkat ke Masjid Kuba dalam keadaan berwudu, sholat 2 rakaat, maka sama dengan mendapatkan pahala umroh. Maka kita pasti sudah bisa dipastikan ketika ziarah di Madinah, di antara
objek city tour atau ziarah kita yang pertama itu adalah ke Masjid Kuba. Dan Masjid Kuba itu adalah masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah ketika Rasul perjalanan hijrah dari Mekah menuju Yasrib, ya Madinah yang sekarang namanya itu. Rasul berhenti dulu di perkampungan Kuba, maka atas inisiasi sahabat Ammar bin Yasar membuat tempat istirahat di sana. Lalu ketika awalnya hanya tempat istirahat, Ammar mengajukan opsi bagaimana kalau langsung bangun masjid. Dan luar biasa, Rasul belum berdakwah di sana. Tapi ketika penduduk Kuba diajak bangun masjid, mereka bahu-membahu. Rasul belum berdakwah. Tapi ketika Rasul membangun masjid di sana, penduduk Kuba malah senang hati dan bahu-membahu membangun masjid Kuba itu. Maka kata Allah kan diabadikan tadi, lah masjidun ussisa ala taqwa, di antara masjid dibangun atas prinsip ketakwaan itu adalah Masjid Kuba. Gitu. Hikmah kita ziarah ke Masjid Kuba itu berarti tadi supaya kita memiliki karakteristik penduduk Kuba yang takwa pada Allah. Di antara wujud ketakwaannya itu adalah takut pada Allah. Takut ketika kita akan melakukan penyimpangan dan penyelewengan. Jadi kita ziarah ke Masjid Kuba supaya hadir dalam diri kita perasaan selalu disertai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu video minal jalil, Pak ya. Minal jalil. Dan video itu diambil di salah satu meeting point, Ben. Jadi ketika jamaah ke dalam masuk sholat, mereka bebas, kita harus duluan tentu. Saya bawa bendera kebesaran khalifah tuh yang warna pink. Dan khalifah hari itu petugas. Saya berdiri di meeting point, itu tempat kita berkumpul kembali. Dan di sana biasanya indah, kita foto-foto. Wah, para fotografer khalifah misalnya, ada jamaah yang fotografer, dia sibuk ngambil gambar dari semua sudut gitu. Ada burung merpati, ada hiruk-pikuk yang jualan, ada kelucuan tingkah para pedagang di sana, itu pasti selalu jadi karya bagi mereka. Luar biasa, luar biasa. Ini Masjid Kuba ya, masjid yang didirikan oleh Rasulullah ketika hijrah dari Mekah ke Yasrib. Di tengah jalan, penduduk Kuba justru belum menerima dakwah Rasulullah dan langsung membangunnya, Pak ya, bahu-membahu. Karena tadi al-khaufu minal jalil ya, takut kepada Allah yang maha gagah gitu. Oke, langsung Pak berikutnya. Di sini ada langsung Ustadz Wijayanto nih. Oke, kita play ya Ustadz Wijayanto nih, sama siapa aja nih di frame. Saya alhamdulillah bahwa seluruh jamaah Khalifah Tur, dan hari ini kita di Masjid Kuba, masjid yang pertama kali di Masjid Kuba. Masih di dalamnya ini. Kenapa setiap kita menemukan masjid kita harus bersolawat, karena atas dasar Rasulullah maka seluruh masjid di dunia ini ada. Dan inilah kita bersama Ustaz A Ridwan adalah Ustadz yang kabir, yang sangat berbobot para pembesar khalifah dari khalifah, dan juga ada dari jamaah-jamaah khalifah, dan ada Ustadz Dedi Ariati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang kasir faidah. Wah, ini jamaah apa ya? Ya. Indonesia insyaallah. Welcome. Masya Allah. Ini belum. Wajah-wajahnya wajah-wajah semeringah semua. Orangnya semampai. Dori. Semeter tak sampai. Dori. Orang yang cukup berbobot. Alhamdulillah, masjid ini untuk menyatukan umat. Setelah masjid ini jadi, Rasulullah disaingi oleh orang-orang kafir Quraisy dengan membangun masjid Dirar, masjid untuk memecah belah umat. Maka Rasulullah datang, saya tidak akan masuk Kuba sebelum masjid Dirar dihancurkan dan dirobohkan, dipakai untuk tempat sampah, untuk tempat kotoran. Maka masjid harus wihdatul ma, masjid tidak boleh hanya untuk satu golongan. Masjid ini masjid PDIP, ini Golkar, ini Nasdem, panas adem, Gerindra, enggak. Nasdem panas adem. Ada masjid Khalifah, percikan iman, enggak ada. Masjid semuanya sama. Nah, jadi tidak ada masjid ini. Safari suci, segala macam. Ya, jadi prinsip inilah pembelajaran penting dari Masjid Kuba. Kita sholat 2 rakaat. Oke, Pak Haji, gimana Pak Haji nih? Luar biasa banget. Itu kan setelah kita sholat 2 rakaat di Masjid Kuba, biasanya pagi ditambah sholat duha, wirid, zikir, munajat, air mata tertumpah hari itu, untuk mengikat apa? Cek orang sudah memengket duriat ya, mengikat aspek human interest di antara kita ya, kita sok ngariung gitu. Maka ngasih penjelasan sedikit, Ustaz Wijayanto kan sangat ringan menyampaikannya, tapi jelek banget gitu ya, sangat ringan tapi masuk banget gitu. Itu transfer keilmuan yang diberikan oleh para pembimbing dalam kondisi santai seperti itu. Next video nih Pak. Nah ini nih ya, masalah food vlogger nih, wajib nanti kesini nih.
Pak Ang ini sedang ngevlog di kebun kurma. Bener nggak, Pak? Betul, betul, betul. Oke, sip. Kita play dulu nih videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya sedang ada di kebun kurma Abu Faisal. Jamaah Khalifah semuanya berkunjung ke sini untuk apa? Satu, untuk mentadaburi di antara pohon yang namanya banyak disebut oleh Allah dalam Al-Quran adalah pohon kurma. Maka Rasulullah SAW pernah bersabda, jadilah kalian seperti pohon kurma. Seluruh dari apa yang ada pada dirinya bermanfaat. Daunnya bermanfaat. Jangan tanya buahnya, pohonnya bermanfaat. Kenapa kita harus punya manfaat? Sebab kata Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang bermanfaat pada sesamanya. Kita bisa belajar tentang manfaat diri kita untuk orang lain dari pohon kurma. Maka di antara tujuan Khalifah Tour ziarah ke kebun kurma adalah untuk mentadaburi di antara pohon yang namanya banyak disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Tujuannya supaya kita menjadi manusia yang bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Brand. Kurma, Pak. Walaupun nggak terlihat kurmanya atau memakan Ya. kurmanya Pak Ang nih. Aduh. Mbak, kurma itu biasanya dipanen bulan Juni dan Juli. Kita waktu itu bukan bulan Juni dan Juli. Tetapi kita masuk ke perkebunan kurma dan di sana begitu indah, Brand, ada toko yang menjual aneka ragam macam kurma. Dan pada saat kita ke kebun kurma, Brand, bebas gratis makan sebanyak apapun. Bebas. Masya Allah. Yang tidak boleh itu bawa. Luar biasa, luar biasa. Dan tentu kita juga ngajak jemaah untuk mentadaburi tadi bahwa kita ziarah ke kebun kurma bukan sekedar untuk wisata kuliner, tetapi pertama kita belajar filosofi dari pohon kurma tentang manfaat diri. Ditambah juga kita belajar istisqa, pengobatan cara Nabi. Kata Nabi kan, siapa saya yang makan kurma ajwa sehari 7 butir, maka dirinya akan bebas dari racun dan sihir. By the way nih ya Sobat Ngadem, saya tuh pernah dibawain kurma oleh Pak Haji Aang. Dan kurma itu beda dengan kurma yang ada di supermarket kita gitu. Kan kalau di kita tuh ya kurma biasa gitu. Tapi itu kurmanya seperti anggur Pak Haji ya. Ya, Itu kurma apa namanya Pak Haji? Kayak itu gitu. namanya sukari, Ben. Kurma Jadi, sukari ya namanya. Teksturnya Itu beda. enak banget sih. Masih ada gak Pak Haji di rumah? Ada. Kurma ada, insya Allah, Ben. Ditunggu nanti kalau sudah PPKM. Masih ada kurma. Siap. Kalau Pokoknya habis kurma itu- anggur lah. Saya sama si Rian bareng teman-teman tuh nyebutnya, Bren, orang mah hayang deui kurma anggur. Cina. Ternyata itu kurma sukari ya, luar biasa. Oke, next video nih ya. Ya. Pak Haji Aang sedang ngevlog di Jabal Uhud. Oke. Gunung di mana tempat bergerilyanya pasukan Rasulullah dengan kafir Quraisy dulu. Perang Uhud nih Pak Haji, luar biasa. Saya tuh baca di Sirah Nabawiyah, banyak peristiwa banget di sini. Nah, gimana nih ceritanya di video ini, kita play dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Khalifah dimanapun jamaah berada, hari ini, sore hari ini, kami jamaah Khalifah sedang berada di Jabal Uhud. Adalah salah satu situs bersejarah di kota suci Madinah yang memiliki nilai filosofi dan histori yang teramat dalam. Ini merupakan simbol dari lemahnya umat tauhid, umat Islam pada saat itu, hingga umat Islam mengalami kekalahan dalam perang Uhud berbeda dengan perang Badar. Di sini Allah ingin memberikan pelajaran pada siapapun yang tidak kuat memiliki nilai ketauhidan sehingga goyah seperti para syuhada Uhud pada waktu itu ketika ingkar pada perintah Nabi untuk tidak turun dari Jabal Rumat apapun yang terjadi, tetapi mereka turun karena melihat antara rampasan perang, maka Allah memberikan pelajaran, mereka mengalami kekalahan. Meski Madinah tetap bisa dipertahankan tidak terbuat, tapi umat Islam hari itu mengalami kekalahan. Ini pelajaran yang berharga bahwa ketika nilai tauhid kita lemah, kita tertipu oleh kemilau harta dunia, ingkar pada perintah Rasulullah, kita tidak akan pernah memperoleh kemenangan. Uhud adalah simbol ketika kita ingin menang, maka kita harus akad, harus punya nilai tauhid pada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Jabal Uhud Pak Haji. Gimana nih Pak Haji Jabal Uhud? Pasti setelah dari kebun kurma kita jarak ke Uhud, Ben. Uhud itu salah satu situs bersejarah yang banyak dikunjungi dan itu merupakan bukti bahwa pelajaran dari Allah, umat Islam di perang Uhud itu mengalami kegagalan. Sesungguhnya dari awal akan menang, tetapi karena kata Rasulullah para pemanah di Jabal Rumat kan pakai strategi yang bagus gitu, turun ke bawah karena sudah melihat kaum kafir itu banyak yang kalah, ribuan yang kalah, lalu
mereka yang perang itu terlihat membawa harta rampasan perang, mulai goyah para pemanah ini. Mereka sudah kalah gitu, lihat mereka banyak gitu, terus banyak harta rampasan perang. Kata sebagian, jangan dulu turun, kan kata Rasulullah, apapun yang terjadi jangan dulu turun sebelum nanti ada instruksi dari Rasul. Maka tanazatum, terjadi perdebatan di antara mereka, hanya kalah tertipu oleh ingin ngambil harta rampasan perang. Turunlah dari Jabal Rumat, ada di Jabal Uhud, dari sana turun ke bawah. Pada saat pasukan pemanah turun ke bawah, datang dari balik Gunung Uhud Khalid bin Walid yang hari itu masih belum Islam, membawa pasukan Mekah lalu melumat seluruh pasukan Rasulullah hingga kalah umat Islam pada waktu itu. Jadi Uhud tuh ngasih pelajaran, harus kuat tauhid kita. Jangan karena tertipu kemilau dunia maka menjadi kita taat pada Allah dan tidak taat kepada Rasulullah. Itu tragedi banget di sana. Dan brand filosofi, nilai filosofis, nilai etis, kemudian nilai sosial historis dari situs-situs bersejarah yang ada di Mekah dan di Madinah itu sudah saya tulis. Nanti jangan lupa ya, Sobat Ngadem, beli bukunya dan doakan mudah-mudahan cepat terbit buku ini. Pokoknya yang beli buku Haji Aang naik haji. Pasti naik haji. Insya Allah ya. Oke, next video nih. Saya bacanya tuh Pak, lagi-lagi di Sirah Nabawiyah nih tentang peristiwa Taif nih ya. Bagaimana Rasulullah itu berdakwah di Taif justru dilempari oleh penduduk Taif sehingga berdarah kakinya katanya. Nah, sehingga datang tuh malaikat Jibril untuk sekiranya gunung ini ditimpahkan, saya akan lakukan. Tapi Rasulullah menjawabnya, mereka sebagai orang tidak tahu katanya gitu. Nah, Pak Ang nge-vlog di sana di Taif luar biasa. Kita lihat ya. 3, 2, 1. Warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Alipatur di mana saja Anda berada. Sore hari ini saya sedang berada di Taif, tepatnya di pasar buah. Di sini dijual berbagai macam aneka buah sebagai hasil pertanian penduduk Taif. Yang terpenting Allah pernah berfirman dalam Al-Quran, Wattini wazzaitun waturi sini nauhadal baladil amin. Allah pernah bersumpah demi buah tin. Sesuatu yang disumpahi oleh Allah berarti itu memiliki keistimewaan dan keunggulan. Saya yakin dan percaya buah tin memiliki keistimewaan keunggulan bagi kesehatan umat manusia di muka bumi ini. Dan di sini banyak sekali dijual buah tin dan tentu buah-buah yang lain. Sayang kalau kita berangkat ke Mekah melewatkan untuk berkunjung ke Taif, terutama ke pasar buah, supaya kita selain bisa bertadabur, kita juga tentu bisa istisqa, melakukan belajar proses penyembuhan ala Rasulullah SAW berdasarkan informasi-informasi Allah dalam Al-Quran, diantaranya keistimewaan buah tin. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak Haji, satu pertanyaan dulu nih sebelum membahas video ini. Buah tin itu kayak apa ya? Buah tin sudah banyak sebenarnya di kita. Enak rasanya itu. Dan saya kira banyak diungkap keutamaan buah tin dan buah zaitun ya dalam riset-riset ilmiah. Maka saya kira itu menjadi salah satu kuliner fenomenal yang ada di Mekah, Madinah, juga di Taif ya. Dan saya gambarin sedikit, Taif itu kan hal gini, Brand. Kalau Mekah itu panas, tapi kalau ke Taif itu sejuk. Kalau Bandung kayak Lembang. Yoi, serius lagi ada juga suasana kayak gitunya. Oh, itu kan dataran tinggi banget gitu. Kita ke Taif itu dari satu tempat dari hotel kita ke tempat tertentu, stasiun tertentu kita pakai bis. Dari sana kita naik kereta gantung, Brand. Asik, kereta gantungnya bukan kayak di Taman Mini, bukan ya. Itu pemandangan di bawahnya itu semua gunung-gunung batu. Di ketinggian, kita dari bawah ke arah Taif itu kan berapa lama gitu di atas kereta gantung. Nanti di Taif kita berziarah ke tempat-tempat bersejarah, termasuk yang ngangenin kita belanja di pasar buah. Ragam buah-buahan di sana itu ada. Gitu, luar biasa. Saya kira hal yang indah itu setelah lihat pusat bersejarah di Taif itu, kita nanti ada makan nasi mandi, Brand, luar biasa. Nanti saya nanti video saya lagi makan nasi, bukan video tapi foto lagi makan nasi mandi, itu luar biasa. Dan di antara yang ngangenin di Taif itu pada saat kita belanja di pasar buah itu banyak semakin buah-buahan yang dijual di sana. Ada delima. Mohon maaf, saya tidak bisa menjelaskan satu persatu sebab banyak jenis buah yang saya tidak tahu namanya. Yang ternyata masih banyak buah-buah yang kita belum tahu gitu. Iya.
Nah ini kemudian ada foto juga sama Ustadz Wijayanto. Dan mungkin ya, ini di antara foto-foto yang lain ini yang paling unforgettable moment nih. Betul. Foto bersama kekasih hati. Ini di depan. Itu di Masjid Kuba. Di Masjid Kuba ya, depan Masjid Kuba. Ada sama istri saya di Masjid Kuba, ini yang berdua, kemudian masih dengan istri juga ada waktu di hajian lagi di Madinah gitu ya. Oke. Kemudian saya lihat juga nih satu foto yang ini pantas nggak ya? Pakai pakaian Raja Salman. ya lumayan lah ya, walaupun saya nggak tahu nih kalau dilihat bagus malah lumayan. Itu sama pimpinan Alipatur yang bertiganya dan salah seorang muasasah di sana ya, yang bertiga itu. Oke, kemudian saya lihat juga sama Sahrul Gunawan, ya. Sama Pak Wakil Bupati. Mudah-mudahan nonton ya, mudah-mudahan dia ingat ya. Iya. Nah ini waktu pakai kain ihram pada tidur tergeletak gimana nih Pak Haji? Ini di Mina, di tenda di Mina. Kita merasakan lelah yang luar biasa karena ngebimbing jamaah. Kemudian itu waktu istirahat lagi pakai kain ihram itu Ustadz Wijayanto, ada saya Ustadz Dedi dan ada Pak Rustam direktur yang CEO Halifatur. Itu kita tidur begitu nikmat banget dan dipotret oleh jamaah yang tidak bisa tidur. Oke, terakhir nih Pak Haji, foto bersama ayahanda tercinta di masjid. Ini di Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi. Gimana nih Pak Haji? Susah dibayangkan lah ya. Pesan-pesannya deh Pak Haji buat calon jemaah haji yang sekarang tuh pemberangkatannya ditangguhkan gitu kan. Gimana nih? Yang pertama bagi jemaah haji yang ditangguhkan keberangkatannya, kerinduan untuk ke Baitullah tetap dijaga. Jaga kerinduan untuk ke Baitullah supaya apa? Supaya saatnya nanti kita berangkat kita merasakan nikmat yang luar biasa. Bagi saudara-saudara saya terutama yang di Kulkas ya, Brand, Rian, Riki, Ajam, semua Mang Aceng harus punya cita-cita untuk berangkat ke sana. Dan titip pesan saya ke Brand dan ke semua, kalau berangkat haji dan umroh jangan nunggu tua. Sebab kalau tua itu nanti akan banyak masalah. Indahnya Mekah dan Madinah tidak tereksplor kalau kita tua. Nikmatnya ibadah tidak terasa kalau kita tua. Oke, siap. Luar biasa nih ya, dari A sampai Z-nya Pak Haji sudah bercerita nih tentang perjalanan ibadah haji dan umroh. Semoga menginspirasi sobat ngadem semua ya dimanapun berada. Dan bagi teman-teman kru Kulkas nih ya, terutama Rifan nih ya, jangan nunggu tua. Pas si Rifan mas sekarang tuh malah mau ke Old Trafford dulu, mau ke Manchester. Pak Haji ini luar biasa ngangenin nantinya. Tapi Bren nggak masalah. Dulu ada jamaah kita yang berdoa di sananya, pingin ketemu sama Sir Alex Ferguson, gitu. Karena dia penggila bola, ya. Kesampean karena dia orang kaya dan jalan-jalannya sering ke sana. Gitu. Luar biasa. Ya nggak apa-apa. Jadi Pan, tujuan utamanya bukan ke Manchester dulu, tapi ke Mekah. Abis itu berdoa tuh di Mina, di Arafah. Insya Allah dikabulkan nanti bisa ke Old Trafford. Oke, gitu Pak Haji ya. Luar biasa nih. Semoga menginspirasi sekali lagi dan semoga mengobati kerinduan bagi calon jemaah haji yang ditangguhkan keberangkatannya. Gitu aja Pak Haji ya untuk Kulkas kali ini. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe dan bagikan video ini bila teman-teman suka video ini. Tetap di mana Pak Haji kita? Di Kulkas. Kuliah ringkas. Satu-satunya kuliah yang gak bikin boring, gak usah ngontrak SKS dan bayar UKT. Tapi meskipun ringkas, insya Allah Brand berkelas dan berkualitas. Karena Kulkas ngademin topik-topik panas bukan pakai nafsu, tapi pakai ilmu atas bimbingan wahyu. Kulkas ngadem yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Sobat Ngadem, selesai sudah Kulkas edisi ibadah haji dan umroh. Sebetulnya masih banyak foto dan video yang belum di-react,
Seperti video Pak Haji Aang lagi mimpin doa di Arafah, foto bareng putra tercinta, foto bareng Jarwo Kuat. Pokoknya masih banyak lah momen yang diabadikan dan banyak hikmahnya. Tapi karena ini kuliah ringkas, jadi cukup segitu aja. Pokoknya ikuti terus Kulkas. Sampai jumpa di Kulkas edisi ibadah haji dan umroh tahun depan. Kulkas ngadem yuk.